Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan mencoba membahas tentang 8 hikmah dari puasa. Kita tahu bahwasanya Ramadan, apalagi puasa dalam bulan Ramadan ini adalah suatu ibadah yang termasuk ibadah yang istimewa. Bahkan Rasulullah sendiri pernah berkata, puasa Ramadan itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Kenapa demikian? Karena selain dari keistimewaan berpuasa, ada juga hikmah-hikmah yang terkandung dalam puasa itu sendiri. Saya akan mencoba menerangkan tentang 8 hikmah dalam puasa Ramadan dalam tafsir Al-Munir karya Syekh Wahab Az-Zujaili. Yaitu yang pertama, puasa bisa menjadikan tazkiyatun nafas atau sarana mensucikan jiwa. Karena apa? Karena dalam berpuasa kita dituntut untuk bisa menahan hawa nafsu. Kita dituntut untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena kita tahu bahwasanya hawa nafsu adalah salah satu penyumbang terbesar dalam mengkotori jiwa. Dengan berpuasa kita akan bisa mensucikan jiwa. Mungkin kita bisa makan, minum, atau yang lainnya, sesuatu yang biasanya dihalalkan, namun kita ketika berpuasa kita tidak melakukannya. Itu karena kita untuk berusaha mengendalikan nafsu, tidak ingin makan dan sebagainya. Itulah hikmah yang pertama, yaitu sebagai tazkiyatun nafas. Kemudian hikmah yang nomor 2, yaitu puasa bisa menjadikan kita merasa selalu diawasi sama Allah. Mungkin ketika tidak berpuasa kita bisa makan di mana saja dan sebagainya. Tapi ketika kita berpuasa, walaupun kita bisa sembunyi-sembunyi untuk makan, tapi kita tidak melakukannya. Karena puasa adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain. Ketika kita melakukan ibadah sholat, mungkin ada orang lain yang bisa melihat. Kita melakukan ibadah zakat, ada orang lain juga yang melihat. Namun ketika kita berpuasa, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Itulah kenapa hikmah yang nomor 2 adalah sebagai kita merasa selalu diawasi Allah. Coba ketika hikmah ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita akan lebih terhindar dari berbagai maksiat. Karena kita akan selalu merasa diawasi sama Allah. Kita akan terhindar dari maksiat bohong, dari maksiat zina, dari maksiat korupsi dan lain sebagainya. Karena kita selalu merasa Allah mengawasi kita, Allah ada bersama kita. Kemudian hikmah yang nomor 3, yaitu puasa bisa menjadikan diri kita menjadi lebih disiplin. Kenapa disiplin? Karena mungkin sebelum kita berpuasa kita bangun sesuka kita. Bangun ketika subuh sudah berkumandang. Bangun ketika sudah terbit matahari. Tapi ketika kita berpuasa, kita dilatih untuk bangun pagi sebelum adzan subuh. Kita melakukan sahur, sebelumnya kita qiyamul lail, kemudian kita berbuka setelah terbenamnya matahari. Itulah salah satunya kita dilatih untuk disiplin, yaitu disiplin dalam memanage waktu, juga disiplin dalam mengolah keinginan kita.
Terus yang keempat, hikmah yang keempat yaitu kita dilatih untuk menjadi sabar. Kenapa sabar? Karena dalam berpuasa kita dilatih untuk mengekang hawa nafsu kita, tidak membicarakan hal-hal yang dilarang sama Allah. Kita tidak langsung pengen makan langsung makan. Kita harus bersabar dulu, menunggu azan berkumandang azan maghrib baru kita bisa berbuka puasa. Itulah salah satu hikmah yang keempat, yaitu puasa melatih kita untuk lebih sabar. Kemudian hikmah yang nomor 5, yaitu puasa melatih kita untuk lebih sederhana. Sederhana dalam bertindak, juga sederhana dalam melakukan apapun. Kalau kita nggak puasa, kita biasanya makan sesuka hati kita. Mau makan apapun, yang enak, yang apa, semuanya terserah kita. Tapi ketika kita puasa, kita hanya makan 1 piring sudah kenyang, minum secukupnya, makan secukupnya sudah. Terus kemudian yang hikmah yang ke-7, yaitu secara medis, itu ketika berpuasa tubuh menjadi sehat. Kenapa dikatakan sehat? Karena ketika kita berpuasa, tubuh ini akan diistirahatkan. Yang biasanya dituntut untuk selalu bekerja terus, kita makan terus, lambung bekerja terus dan sebagainya. Tapi ketika kita berpuasa, ada jeda tubuh untuk beristirahat. Makanya kalau kita berpuasa menjadikan tubuh menjadi lebih sehat. Kita tahu bahwasanya dokter ketika akan mengoperasi biasanya pasien disuruh berpuasa dahulu. Itu salah satu rahasia kenapa, untuk biar tubuh istirahat dulu baru dilakukan operasi. Sama halnya seperti puasa. Terus yang ke-8, hikmah yang ke-8 yaitu puasa menjadikan kita lebih taat. Hikmah-hikmah yang lain pada dasarnya hanya satu, untuk kita menjadi takwa kepada Allah. Seperti ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan oleh kaum yang sebelummu. Itu semua untuk menjadikanmu menjadi lebih taat. Itulah hikmah, 8 hikmah dalam tafsir karya Syekh Wahab Az-Zujaili. Dari saya cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.